Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Lastonaria, Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Ndringo, akan menyampaikan bimbingan belajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Catur selaku Guru Bimbingan Konseling akan menyampaikan kelanjutan studi dan bekerja. Nah, perencanaan studi dan perencanaan kerja. Apa yang akan kami sampaikan nanti, kalian bisa merencanakan karir sejak sekarang. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu, apakah ada ananda yang kali ini tidak hadir? Ada. Ada. Ya, besok kalau pas kita pertemuan berikutnya saya mohon hadir semua. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa agar nantinya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Siap sempurna. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, sesuai yang kita sepakati bahwa kita akan mengadakan pembelajaran dengan tatap muka, dan saat ini saya akan membawakan perencanaan karir dan studi lanjut. Tujuannya adalah kalian nanti bisa mengenal potensi diri, minat bakat, agar dalam merencanakan karir tidak salah. Ada yang sudah punya perencanaan karir? Misalnya saya ingin jadi desainer, Pak. Ya, Pak. Saya ingin jadi seperti itu, Pak. Ada yang sudah punya perencanaan karir? Sudah. Coba sampaikan perencanaan karir. Ingin jadi desainer seperti itu ya. Ya. Semoga desainer kita di saat ini yang direncanakan sama media nanti akan terlaksana. Tepuk tangan untuk media. Ada yang lain, kan ada yang pengen melanjutkan studi atau pengen berwirausaha. Kelompok sini ada. Oke, di sini tadi sudah mengutarakan pengen jadi desainer. Kelompok A, saya ada kelompok A. Kemudian kelompok B, ada yang mengungkapkan? Saya. Ya, namanya ada Marisa. Pengen jadi guru, bagus. Apa yang membuatmu pengen jadi guru? Agar bisa mengajarkan ilmu anak. Bagus, tepuk tangan. Ada yang pengen jadi guru. Harusnya ada juga yang nanti pengen jadi presiden. Saya di sini dan teman-teman sangat bangga manakala ada guru yang dari mantan siswa sini, karena saat ini juga banyak yang dulu siswa kami juga sekarang masuk ke sini. Di dalamnya ada yang Mas Sigit, ada yang Mas Nur, ada yang lain. Kelompok 3. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan pengen jadi guru. Ya, kelompok 1 pengen desainer. Kelompok 3 ada? Nah, Iya. namanya? Dia. Pengen jadi apa Anda? Pedagang. Nah, ada yang pengen jadi pedagang. Apa yang melatar belakangi kamu pengen jadi pedagang? Menerusi perdagangan orang tua. Oh ya, orang tua dagang apa? Di jenis makanan. Bagus. Mudah-mudahan nanti jadi pedagang sukses. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih kalian tadi sudah menyampaikan sekilas bahwa ada yang pengen jadi desainer, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi pedagang. Namun demikian, saya pengen semua siap dan semua konsentrasi dulu.
ikuti apa yang saya perintahkan agar nantinya kalian konsentrasi. Ikuti dan laksanakan apa yang saya perintahkan. Paham? Paham. Tangan ada di atas. Coba dibalik. Di sini dilihat ada guratan-guratan tangan. Iya, setiap guratan tanganmu menunjukkan psikologimu. Coba balik lagi. Setiap anak di guratan ini berbeda-beda. Ada yang M-nya terputus, ada yang tidak. Ini bisa menunjukkan karakter psikologimu. Nanti kita akan membahasnya dalam pertemuan selanjutnya. Namun demikian, saya ingin melihat konsentrasi kalian. Coba perhatikan benar apa yang terjadi di guratan tangan kalian. Balik lagi. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Laksanakan perintah saya. 6, 7. Pegang dagu. Apa yang terjadi? Konsentrasi kalian sebagian masih belum konsentrasi. Betul? Betul. Tunjuk jari siapa yang betul memegang dagu. Yang betul memegang dagu. Kalau ini kan kening, ya. Pak Catur memang pengen konsentrasi kalian. Jangan terbiasa oleh Pak Catur. Ya. Ada tidak lebih dari separuh ya. Tolong nanti perhatikan. Ada satu lagi permainan yang harus kalian laksanakan dan juga untuk melihat konsentrasi kalian. Saya akan mencoba kalian untuk belajar berhitung. Dari sini dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nanti setiap kelipatan 5 kalian mengatakan boom. Ingat, setiap kelipatan 5 kalian mengatakan boom. Kalau nanti kalian melihat temannya salah saat kelipatan 5 mengatakan 5 atau 10 atau 15, maka kalian salah nih, gitu ya. Siap ya? Siap? Kita akan mulai dari berhitung pertama. Nanti kalau kelipatan 5 ingat boom. Kalau salah nih. Mulai. 1, 2, 3, 4, boom. 6, 7, 8, 9, boom. 11, 12, 11. boom. 17, 19, boom. 21, 22, 23, 24, boom. 26, 27, 28, 29, Boom. 1, 2, 3, 4, Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Materi yang akan kami sampaikan tadi sudah saya katakan, kita tentang kelanjutan studi dan juga dunia kerja. Kita harus mengenal BMW. Apa BMW? Kelanjutan studi dan dunia kerja tadi. Apa BMW? Kira-kira apa? BMW di dalamnya adalah 1 bekerja, 2 melanjutkan studi, yang B-nya apa? Wirausaha. Bagus. Nah, bagus. Yang ketiga wirausaha. Di dalam bekerja itu tentu ada syarat-syaratnya. Keuntungan dalam bekerja: 1, mendapatkan secara nilai ekonomi, mendapatkan uang. Secara psikologis ada apa? Secara psikologis mendapatkan
menambah wawasan. Ada yang lain? Bagus. Apa? Menguatkan mental. Bagus. Ada yang lain? Secara psikologis, menambah wawasan, menguatkan mental. Secara psikologis kita juga akan terangkat harkat dan martabat kita. Ya, di masyarakat status sosial kita akan terangkat. Sekarang kalau bekerja itu tentu kita harus tahu, semuanya tetap konsentrasi ya. Tidak ada yang menggunakan HP, tidak ada yang menggunakan HP, tidak ada yang menggunakan yang lain. Tolong kalau yang menggunakan HP dihentikan. Ya. Kemudian kalau bekerja tadi saya sudah mengatakan ada keuntungan ekonomi, ada keuntungan psikologis. Ada keuntungan yang lain? Ada keuntungan yang lain? Status sosial masyarakat. Di status sosial kita akan terangkat. Manakala kita tidak bekerja di rumah, merokok, jajanan, mesti masyarakat mengatakan dari mana uangnya. Mesti negatif thinking masyarakat. Apakah dari merampok atau dari yang lain? Manakala kita bekerja, tentu mengatakan masyarakat, oh gajinya juga tinggi, wajar kalau merokok, wajar kalau jajanan. Ya, lanjut. Kalian mungkin mengenal masalah bekerja tadi. Nah, bekerja itu ada di perusahaan, kadang ada di instansi pemerintah. Jadi ada yang dulu di instansi pemerintah, ada yang di perusahaan, desainer mandiri, bisa mandiri bisa di perusahaan, pedagang, wirausaha. Ya. Kalau bekerja syarat-syarat di perusahaan itu juga kalian harus memahami. Ya. Kira-kira informasi yang kamu dapatkan di dunia kerja itu melalui apa saja? Yang kamu dapatkan peluang kerja, misalnya ada PT A yang membutuhkan karyawan, dari mana kamu mendapatkan? Sosial media. Sosial media, bagus. Ada yang lain? Kelompok yang lain? Ada sosial poster, bagus. Ada yang lain? Iklan. Dalam poster, dalam iklan, dalam sosial media ini bisa kita samakan jadi sosial media ya. Karena sosial media ada media cetak, ada media elektronik. Di sekolah kita saja ada BKK. Ya, di sekolah kita ada BKK. Kemudian ada dari Depnam. Jadi kalian bekerja bisa bertanya dari sini. Lanjut kita ke arah bekerja, melanjutkan studi. Karena waktu kita terbatas, besok kita akan diskusi. Lanjutkan studi. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam melanjutkan studi? Kira-kira apa? Tadi ada yang ingin jadi guru. Kalau jadi guru harus melanjutkan studi. Seperti Pak Catur ini harus paling tidak S1. Apa yang harus dipertimbangkan? Salah satu contoh yang harus dipertimbangkan adalah satu perguruan tingginya. Ya, kalau jadi guru harus yang kependidikan. Ada yang lain perguruan tingginya. Kemudian jurusannya. Kamu mau jadi guru matematika, maka jurusan yang kamu ambil adalah matematika. Kamu mau jadi guru bimbingan konseling, maka yang kamu ambil adalah bimbingan konseling. Kamu mau jadi guru bahasa Inggris, maka yang kamu ambil adalah bahasa Inggris. Kamu mau jadi guru busana, maka tata busana. Apalagi? Apa yang perlu dipertimbangkan? Kemampuan ekonomi. Kalian tidak terlepas kemampuan ekonomi, karena di saat
kelanjutan studi untuk melanjutkan kuliah itu tentu saja biayanya lebih tinggi. Kemampuan ekonomi. Tapi jangan patah semangat karena sekarang ini pemerintah sangat berpihak pada orang-orang yang berkemampuan tapi dari ekonomi, maaf, tanda kutip kurang. Ada yang namanya beasiswa bidik misi yang zaman dulu dikatakan bidik misi, sekarang menjadi PIP kuliah. Mahasiswa yang dalam program PIP kuliah itu digratiskan selama kuliah selagi anaknya tetap nilainya sesuai kriteria. Ditambah setiap bulan mendapatkan bantuan untuk biaya kuliah 800.000. Jadi sudah kuliah gratis mendapatkan 800.000. Jadi yang pengen kuliah nggak usah takut. Kalau pertimbangan biaya, kalau program bidik misi bisa. Di kakak-kakak kelas kalian ada, bisa Kak Sarinti bidik misi. Ya, Mas Nur sekarang Pak Nur ya, itu juga bidik misi. Kemudian ada juga yang kemarin yang BPC itu, yang juara-juara itu juga bidik misi. Kalian tadi jangan patah semangat. Saya ingin putra putri terbaik SMK dari mana bisa melanjutkan kuliah, kemudian bisa menggantikan kuliah, menggantikan kerja kami. Selanjutnya, agar kalian nanti bisa cepat untuk diskusi. Yang ketiga, tadi bekerja, melanjutkan studi, kemudian yang satu B-nya wirausaha, bagus. Wirausaha. Ada yang tadi pengen wirausaha ya, berdagang. Ada yang wirausaha yang lain. Mungkin di rumah pengen menjahit seperti Prima Sultan Collection. Ya, ada yang lain. Saya pengennya bukan Sultan Pak, saya pengen Raja Collection. Ada? Ada yang wirausaha? Kelompok sini. Jangan hanya sebagai ibu rumah tangga loh. Kasihan suaminya. Ada? Kelompok dua? Wirausaha. Saya pengen menjadi kulineran. Di Tringo saya melihat bahwa kuliner maju pesat. Kita lihat bakso Jolali, luar biasa itu. Sampai-sampai orang dari bawah itu mengenal bakso Jolali. Ya, bahkan ada teman saya yang saya ajak itu langsung besok kau Jolali lagi Pak Santo. Itu salah satu contoh. Kalau kamu punya kekhasan, misalnya kekhasan rasa, misalnya jadi pengusaha di bidang kuliner, silahkan. Yang patut dipertimbangkan apa saja dalam wirausaha? Usaha, macam usaha ya maksudnya. Bagus. Ada yang lain? Modal, bagus. Ini nomor satu modal ini. Ya. Ada yang lain? Tempat, bagus. Tempat strategis atau tidaknya, ya. Ada yang lain? Ya, nanti di diskusi mesti aja. Nah, kita perlu mempertimbangkan modal, macam usaha, letak strategis. Tapi kita harus selalu optimis yang utama. Kita harus optimis bahwa usaha kita akan berhasil. Nah, dalam kaitan ini saya ingin kalian berdiskusi. Ini sudah menjadi 3 kelompok, maka akan diskusi ini. KBB saya sudah saya siapkan. Nanti kalian melihat bagaimana pengennya ke arah karir. Ya. Nanti di LKPD sudah ada di sini. Akan saya bagikan per kelompok cukup 1, namun nantinya presentasi per kelompok silahkan. Nanti presentasinya tidak hanya wakil 1 kelompok tapi per kelompok. Kalau mau adil diundi. Jadi semua siap. Berlima itu diundi atau berenam. Itu semua siap.
Ya, saya bagikan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah menerima RKPD semua ya? Sudah. Sudah? Nah, petunjuk pengisian coba kamu lihat. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan di bawah ini. Nah, gambarnya tidak di samping tapi di atas, mohon maaf. Tapi tetap kalian paham ya. Silakan setiap kelompok yang pertama satu itu adalah menganalisis bidang pekerjaan, jenis usaha dan jurusan perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan di SMK. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau kamu ke perguruan tinggi bagaimana? Ya. Kalau kamu mau kerja bagaimana? Tapi saya yang menginginnya sekarang yang sesuai jurusan di SMK. Kemudian nomor 2 berdasarkan gambar di samping ini, tapi gambarnya di atas, mohon maaf. Ya. Kemudian yang ketiga, pilih salah satu bidang pekerjaan jenis usaha jurusan di perguruan tinggi. Paham ya? Paham? Sudah bisa dimulai? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Siap. Siap semua. Oke. Kita mulai, silakan diskusikan dalam kelompok. Ada yang kurang paham? Enggak apa-apa, boleh. Di sana boleh mengambil itu. Iya, boleh. Jadi tetap meskipun jurusan di sana boleh mengambil teknik. Anak-anak, tadi kalian sudah diskusi kelompok dan tiba saatnya kita presentasi kelompok yang nantinya setiap kelompok mewakilkan satu orang. Satu orang. Kalau ragu bisa didampingi satu orang, berarti ada 2 yang maju. Ya. Siapakah kelompok 1 yang boleh tampil? Kelompok 1. Siap tampil? Kelompok 1. Ya, silakan. Siap-siap nanti kelompok 2 dan 3. Ya. Kelompok 1. Ya, maju sini. Perhatikan, ini akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan perkenalkan diri dan disampaikan apa saja yang menjadi hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Elsa Salsa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis bidang pekerjaan, jenis usaha dan jurusan perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, sarjana teknik pendidikan, usaha konveksi butik, jenis usaha bengkel, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha, modal, tempat.
pendidikan, wawasan, keterampilan, dan cara mendidik. Demikian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali kelompok 2. Diskusi dari kelompok kami. Bidang pekerjaan yang kami pilih adalah desainer, jurusannya tata busana. Berdasarkan gambar di samping dan bengkel, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah modal dan tempat. Salah satu bidang pekerjaan, jenis usaha atau jurusan perguruan tinggi, desainer, skill yang harus menggambar dan menjahit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Kelompok 3. Ya, perkenalkan diri kamu, kemudian ikut kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Niko, Rizka, Tia, Isa, Linda. Amunisi bidang pekerjaan, busana, detik. Jenis usaha, hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk mulai usaha. Usahanya berjahit, hal-hal apa sajanya, mesin jahit, kain, benang, jarum. Pilihan salah satu bidang pekerjaan, membuat iklan produk senarik buku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke tempat duduk. Anak-anak, tadi sudah kita saksikan bahwa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan sangat bagus semua, tidak ada yang salah karena hasil diskusi itu semuanya adalah benar. Nah, karena waktu nanti kita akan mengakhiri, namun demikian kita coba, saya akan buat pertanyaan apakah yang saya sampaikan ini mengena atau tidak. Siapa yang bisa menjawab cepat dan benar akan mendapatkan hadiah. Ini adalah evaluasi. Apakah sudah terlihat ya? Apakah yang saya sampaikan mengena atau tidak? Hanya satu pertanyaan, satu penjawab. Sebutkan salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Ya. Ayo. Nama saya Rizka Sasa, Bidang perguruan tinggi di Jogja, Universitas Gadjah Mada. Oke, betul ya? Tepuk tangan. Salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada. Karena di Yogyakarta itu ada UIM, UNY, UIN, UPN, Poltekkes, ISI, Setan, ya. Jadi banyak ATK, Akademi Teknologi Kulit. Ya. Maju ke sini dapat hadiah dari Pak Dato. Pak Sekretari. Jangan dilihat isinya, siapa tahu kosong. Ya, siapa tahu kosong. Ya. Ini penghargaan untuk kamu dalam hidup aja. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Silakan. Terima kasih. Dan nantinya saya berharap apa yang saya sampaikan itu bisa mengena pada kalian. Saya akan mengakhiri. Jadi yang terpenting dalam di SMK sini, kamu nantinya kelanjutan studinya sudah tahu apakah bekerja PMB tadi, ya, melanjutkan studi, ya, atau wirausaha. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup. Untuk itu, mari kita akhiri dengan berdoa bersama.